Siapa yang suruh kamu ke sini? Man, Man, kamu di mana? Di sini. Man. Cepat, Tempat bobrok ini, entah kapan, akan ada tanah longsor lagi. Tolong, 2 anakmu terjebak. Hanya bisa menyelamatkan 1. siapa yang harus diselamatkan duluan? Suamiku, selamatkan Man duluan. Jangan pedulikan anak itu. Selamatkan Man. Man juga anakku. Aku tidak bisa menyerah padanya. Mama. 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 Mama, ini benar-benar kamu. Yaya kangen banget sama ibu. Dasar anak bodoh. Ngomong apa sih kamu? Ibu kan ada di sini sekarang. Sudah ya? Ayahmu besok mau pergi dinas ke kota. Ibu harus siapin barang-barangnya. Beres-beres. Jangan-jangan aku kembali ke setahun yang lalu? Dasar pembawa sial. Makan aja roti putihmu itu. Kamu pikir kamu, nyonya muda, ya? Bersihkan. Istri macam apa kamu ini? Gimana sih jadi istri? Melakukan hal kecil begini. Bukannya itu memang tugasmu? Ibu, kali ini aku pasti akan melindungimu. Beresin koper aja lama banget. Memangnya kamu bisa apa? Aku menghidupimu. Bukan buat makan gratis, ya? Hal kecil begini aja kamu nggak becus. Sebentar lagi selesai kok. Kalau kamu nggak sibuk, bisa tolong ambilkan bubur yang lagi dihangatkan di dapur? Makan sedikit sebelum pergi, biar perutmu nggak sakit. Kamu masih berani menyuruhku? Aku menikahimu, jadi kamu harus melayaniku. Kamu pikir kamu ini, nyonya muda, ya? Pekerjaan sekecil ini saja, kamu suruh aku yang kerjakan? Aku akan pergi sekarang. Tangan ibu sampai kapalan. Dia masih saja merasa ibu kurang kerja. Di kehidupan sebelumnya, dia juga menindas ibu seperti ini. Sampai akhirnya ibu sakit. Dia bahkan tidak peduli sedikit pun. Ibu. Ayah, ibu terluka. Ayah, ibu terluka. Disuruh melakukan hal kecil ini saja. Kamu tidak becus. Bubur seenak ini. Kamu hancurkan semua. Kamu ini gunanya apa, sih? Sekarang. Cepat bersihkan lantai itu. Sekarang juga. Aku akan membersihkannya sekarang. Dia masih saja merasa semua pengorbanan ibu itu sudah seharusnya. Di kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang boleh menindas ibu. Jangan menindas ibu. Dasar anak kurang ajar. Mau dipukul, ya? Jangan pukul dia.
Yaya jangan takut. Oke. Kalian berdua akrab banget, ya? Sini. Kalian berdua, ibu dan anak, pergi kerja untuk kami. Setelah itu, bereskan dapur. Dengar, kan? Dengar. Ada apa lagi? Beresin barang aja lama banget. Hong Wei, bisakah kamu jelaskan ini padaku? Ini punya klien. Siapa suruh kamu ngacak-ngacak barangku? Setiap bulan kamu ke kota, bilangnya mau bisnis. Aku mengerti kamu. Jadi, semua urusan rumah, aku yang urus. Makan, minum, tempat tinggal keluarga. Ibumu sakit, aku merawatnya siang malam. Selama 3 hari. Sekarang kamu. Diam. Kamu merawat ibuku. Itu sudah kewajibanmu. Masih berani ngomong di sini, ya? Itu karena dari awal sampai akhir. Kita kan keluarga. Kita harusnya saling menjaga. Jawab aku jujur. Kamu selingkuh, kan? Kamu ngawur. Jangan asal nuduh aku, ya? Dia gugup. Dulu dia juga bohongi ibu seperti ini. Akhirnya, dia bersekongkol dengan wanita lain dan mengusir ibu dari rumah. Sudah. Cepat. Cepat kasih aku uang. Aku mau ke kota sebentar lagi. Uang? Aku tiap hari di rumah cuci baju. Masa? Dari mana aku punya uang? Lagi pula, uang santunan ayahku. Sudah kuberikan semua padamu. Jangan sok menyedihkan di sini, ya? Uang ayahmu itu cukup untuk apa, sih? Aduh, ada apa lagi ini? Ada apa lagi? Hong Wei, apa tidak bisa bicara baik-baik? Jangan ribut-ribut. Yating, Hong Wei itu memang pemarah. Jangan dimasukkan ke hati, ya? Nenek datang lagi. Sok baik banget. Hong Wei, jangan terlalu kasar begitu. Beberapa hari kemudian, Benar saja. Mereka menunggu uang santunan. Kakek yang kedua. Di kehidupan sebelumnya, mereka pakai uang ini buat beli rumah baru. Terus, mereka usir ibu. Yating, jangan marah sama Hong Wei lagi, ya? Ayam sama babi di halaman itu, tolong kamu kasih makan, ya? Terus, kamu bersihin rumah sama halaman ini. Ya, lap juga jendelanya. Kakak iparmu nanti malam sama keluarganya mau datang. Jangan sampai malu-maluin. Bu, gimana kalau ibu bantu aku juga? Biar lebih cepat. Kamu, pinggangku sakit. Hong Wei, kamu ajak aku periksa. Cepat bereskan barang-barangku. Kalau enggak, awas kamu. Benar saja. Dia masih memanfaatkan ibu. Karena kalian sudah mengincar uang santunan kak. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak duluan. Mama, dengerin aku. Ada apa, Yaya? Nenek sama papa, mereka cuma manfaatin mama. Mereka semua cuma mengincar uang santunan kakek yang kedua. Setelah mereka dapat uang itu, mereka langsung beli rumah baru di kota. Nanti pas papa pulang dari perjalanan dinas, dia bakal bawa pulang wanita lain dan maksa mama cerai. Terus nanti pas mama sakit, mereka nggak kasih mama sepeser pun. Yaya, kamu ngomong apa sih? Mama, aku nggak ngawur. Aku ini terlahir kembali. Yaya, kamu demam ya? Kok ngomongnya aneh-aneh? Mama, dengerin aku. Aku beneran nggak bohongin mama. Lagi pula, uang santunan kakek. Itu kan memang buat mama. Kenapa harus dikasih ke mereka? Uang santunan yang pertama udah mereka ambil.
Kita harus cari cara buat ambil balik. Uangnya langsung ditransfer ke rekening mereka. Kita nggak bakal dapat. Mama, jangan lupa. Aku ini terlahir kembali. Di mana mereka menyembunyikan uangnya? Mama, tunggu aku sebentar. Ini. Mama, ini uang kakek. Uang santunan pertama. Yaya tahu dari mana tempat uang santunan ini? Apa dia benar-benar terlahir kembali? Uang ini kita nggak boleh ambil. Mama, tapi ini kan memang uang peninggalan kakek. Yaya, kamu nggak boleh begitu. Sejak kecil, Mama mengajarimu apa? Kalau kita diam-diam mengambil uang ini, apa bedanya dengan pencuri? Lagi pula, kita ini keluarga. Dan nenekmu sebenarnya baik sama kita. Kita nggak boleh karena Papa melakukan kesalahan, lalu melakukan hal yang nggak baik pada nenek. Sekarang kita kembalikan uangnya, lalu kita bersih-bersih. Mama, sadarlah. Nenek itu cuma memanfaatkan Mama. Jangan lagi berharap pada mereka. Urusan rumah, selalu kamu yang kerjakan. Halaman ini juga kamu yang bersihkan. Pekerjaan kotor dan selalu kamu yang bereskan. Ayah setiap bulan selalu pergi. Lebih dari 20 hari. Itu sisa dari klien. Apa dia benar-benar cuma dinas? Dia tidak pernah bilang secara spesifik dia pergi untuk apa? Mama, Yaya tidak akan pernah bohong padamu. Aku masih ingat hari-hari terakhirmu. Sakit perut sampai tidak bisa tidur semalaman. Batuk darah sampai bajumu merah semua. Aku telepon mereka. Mereka bilang, tidak punya uang sepeser pun. Aku melihatmu dengan mata kepala sendiri. Meninggal kesakitan di ranjang. Hari kamu pergi, mereka sama sekali tidak datang. Yang mengantar jenazahmu. Yaya, sudah, jangan bicara lagi. Mama jangan nangis. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Yaya, terus, gimana? Setelah aku pergi, gimana keadaanmu? Apa mereka mengganggumu? Dasar pembawa sial. Jangan pedulikan anak itu. Selamatkan Man-Man. Mama. Mama, di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan hal-hal itu terjadi lagi. Mama akan selalu percaya pada Yaya. Mama. Yaya akan mengajak Mama cari uang. Kalian yakin? Mau beli rumah di desa kami ini? Rumah ini? Iya, kakek kepala desa. Kami yakin. Yaya, jangan bercanda, dong. Rumah-rumah ini sudah mau roboh. Desa Sangjia adalah desa pertama yang akan direlokasi. Tidak lama lagi, harganya akan naik 10 kali lipat. Di kehidupan sebelumnya, Yao Hongwei dan wanita itu bersama-sama membeli beberapa rumah dan tanah. Dari situ, mereka untung besar. Aku harus mendahului mereka untuk membeli tanah ini. Kakek kepala desa, kami benar-benar mau beli 5 rumah. Semuanya yang sudah jadi. Gadis kecil, kamu tahu apa maksudnya 5 unit? Jangan bikin onar di sini, dong. Tentu saja tahu. Kami kan bawa uang. Kok kamu meremehkan kami sih? Tapi aku punya satu syarat, yaitu tanahnya harus dijual sekalian ke kami. Dasar gadis kecil. Langsung minta 5 unit? Kamu tahu berapa harga 5 unit itu? Tentu saja tahu. 1 meter persegi, 80 kan? 80? Kamu terlalu berharap. Di desa sekitar sini, paling murah 100. Kakek kepala desa, aku dengar. Komite desa Sangjia, sudah 3 bulan tidak gajian. Komite desa Sangjia, sudah
3 bulan tidak gajian. Atap sekolah dasar di pintu masuk desa bocor, tapi tidak ada uang untuk memperbaikinya. Bagaimana gadis kecil ini bisa tahu? Informasi ini benar-benar rahasia. Loh. Dasar gadis kecil. Jangan bicara omong kosong. Ya, desa Zangjia kami tidak kekurangan uang. Masalahnya, 80 yuanmu ini terlalu sedikit. Tanah desa kami tidak akan dijual semurah itu, kan? Tidak sedikit kok. Ini semua rumah bobrok. Dikasih gratis pun tidak ada yang mau. 80 per meter persegi. Dibayar tunai. Malam ini juga Anda bisa bayar gaji karyawan. Kami bawa uang tunai penuh. Yaya kecil, jangan main-main. Di desa ini, setiap orang, gajinya cuma 5-600 yuan sebulan. Satu rumah saja, harganya 5.000 yuan. Kamu langsung minta 5 rumah. Ini bukan jumlah yang kecil. Kamu pulang saja, pikirkan baik-baik lagi. Kakek kepala desa, jual saja padaku, jangan khawatir. Nanti kalau aku sudah sukses, aku tidak akan melupakanmu. Baiklah, gadis kecil. Aku akan menunggumu. Setuju. Yaya, ini kan uang santunan dari kakekmu. Kita cuma begini saja. Beli setumpuk. Rumah bobrok? Mama percaya sama aku. Sebulan lagi, rumah-rumah ini, harganya bakal naik 10 kali lipat. Ma, semangka hari ini enak banget. Cucu kesayanganku makan yang banyak ya. Makan yang banyak, ya. Aduh, kok baru pulang sih? Keluarga paman Yaya sudah datang. Mereka nungguin kamu buat makan. Cepat ke dapur, siapin beberapa lauk. Layani mereka dengan baik. Ma, aku beres-beres dulu ya. Baru nanti masak. Iya. Beres-beres apaan? Kami sudah jauh-jauh datang. Makanan hangat saja tidak ada. Kamu ini istri macam apa? Gimana sih jadi menantu? Apa karena Hong Wei sudah sukses? Kamu jadi sombong sekarang? Sampai-sampai tidak mau masak lagi. Keluarga paman masih saja begitu. Cuma bisa memanipulasi mama. Bukan begitu. Kakak ipar. Di rumah nggak ada sayur. Kalian datang. Nggak bilang-bilang dulu. Aku jadi nggak siap. Aku ngerti sekarang. Jelas-jelas kamu ini nggak menyambut kami. Ya udah, kami pergi aja. Cui Hua, ayo kita pergi. Ayo, istriku. Bukan itu maksudku. Mama siang-siang pergi ke ladang memanen gandum. Udah capek seharian. Kenapa kalian nggak masak? Bisanya cuma nyuruh-nyuruh mama di sini. Kamu, Heh, dasar anak cewek ini. Sini, berani-beraninya ngomong gitu sama orang tuaku. Mau kupukul. Hah? Yaya, Aduh, Yating. Anak-anak berantem itu biasa kok. Mama tahu kamu nggak mudah. Ini buat beli daging. Ma, kenapa mama kasih dia uang? Ma. Betul, kasih dia uang juga percuma. Masakan dia, kayak makanan babi aja. 2 yuan? Nggak bisa beli setengah kati daging babi pun. Ini jelas-jelas bikin aku malu. Cari masalah, ya? Cari masalah, ya? Hentikan. Aku akan belanja sekarang juga. Siapapun yang berani menyentuh putriku lagi, aku nggak akan tinggal diam. Aduh, menantu kedua ini. Dulu nurut-nurut aja. Sekarang, dia berani melawan, ya? Cih, Lihat betapa sombongnya dia. Merasa penting banget, sih. Sudah. Jangan hiraukan dia. Kalau dia marah, siapa yang mau masakin kita? Ci, Yaya benar. Di mata mereka, sebanyak apapun yang kulakukan, itu sudah kewajibanku. Mereka selalu menganggapku cuma pembantu. Aku nggak bisa terus begini. Kalau tidak, Yaya juga akan terus ditindas bersamaku. Mama, mereka selalu menindas Mama. Kenapa Mama masih masakin buat mereka?
Setiap kali keluarga paman datang, pasti ada maunya. Tidak ada udang di balik batu. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Aku belajar sendiri dari buku. Mama, jangan terus-terusan mengalah. Mereka selalu menganggap Mama seperti pembantu. Sekalipun Mama melakukan yang terbaik, mereka tetap akan membuang Mama. Nah, Papa akan membawa pulang wanita itu. Kita nanti akan diusir. Apa? Yang dikatakan Yaya itu benar semua? Yating, kamu tambahin dagingnya yang banyak. Kakak iparmu suka makan daging. Aduh, cepat sedikit, bisa nggak? Orang-orang udah kelaparan nih. Masak aja lama banget. Yaya, Mama mau cuci muka sebentar. Kamu jagain daging babi kecap di panci ini ya. Jangan sampai gosong, loh. Sepertinya penyakit Mama makin parah. Aku harus segera mengobati Mama. Sini. Nak, makan yang banyak. Kamu kan nanti yang akan meneruskan garis keturunan. Keluarga Yo, nggak kayak beberapa orang. Yang melahirkan anak cewek ini. Yaya juga makan. Makan yang banyak. Makan sayurnya juga. Dokter, saya mau obat pencahar yang paling ampuh. Ini saja, ya? Efeknya kuat sekali. Kamu yakin? Saya mau yang ini. Saya yakin. Biar kalian tahu rasa karena sudah menindas ibu. Makanlah. Kalian harus makan yang banyak. Lin Yating. Makanan apa-apaan ini? Kamu sengaja mau membunuh kami, ya? Kamu memang sengaja mau meracuni kami sampai mati. Kenapa aku dan ibu tidak apa-apa setelah makan? Kalian berdua, kan tidak makan daging babi merah. Mana mungkin terjadi apa-apa? Kamu sendiri yang tidak membiarkan kami makan. Rasakan. Siapa suruh kalian menindas ibuku? Aduh, apa dagingnya tidak segar? Yating tidak sengaja kok. Cepat bereskan. Bersihkan ini. Kamu bersihkan mangkuk itu. Setelah selesai beres-beres ini. Ingat, cepat pergi. Bersihkan juga toilet itu. Sudah kotor sekali. Apa kamu ini? Punya sikap menantu yang baik, hah? Dan juga pakaian kami. Cuci sekalian. MA, aku hari ini agak tidak enak badan. Tadi aku batuk darah. Bolehkah aku istirahat sebentar? Batuk darah? Aduh, kita sekeluarga hari ini. Susah payah bisa makan bersama. Sebentar kamu tidak enak badan. Sebentar lagi batuk darah. Apa kamu sengaja mau melawan kami? Betul, sakit kecil. Tinggal tahan saja. Bukankah begitu? Kamu pikir dirimu itu putri bangsawan, ya? Iya, benar. Yating, minum obat saja, atasi itu. Cepat bereskan ini. Nanti kalau ada orang datang, bukankah ini memalukan? Kenapa kamu tidak cepat pergi? Malah cerewet di sini. Di keluarga Yo ini. Cuma kerja segini doang. Bukankah itu memang kewajibanmu? Dia kan menantu keluarga Yo. Kamu nggak punya tangan? Nggak bisa cuci piring sendiri? Dan kamu, tiap kali habis makan minum langsung pergi. Benar-benar merasa diri bos besar, ya? Benar-benar merasa diri bos besar, ya? Kamu sekarang sudah berani melawan, ya? Yating, kamu mana bisa dibandingkan sama Cui Hua? Kamu menikah ke keluarga Yo. Itu keberuntunganmu. Kalau enggak, Kamu mau nikah sama siapa? apalagi bawa anak cewek ini.
Anak cewek ini? Iya, kamu malah melahirkan anak cewek ini. Nggak bisa kasih keturunan. Buat keluarga Yo. Kalau kamu nggak kerja lebih banyak lagi, kamu di rumah kami. Punya nilai apa? Mama. Mama. Siawan, kamu muntah darah. Ke dalam bak cuci piring itu, kamu mau menularkan penyakitmu. Ke kami, ya? Nak, jangan lihat. Jangan pura-pura sakit di sini. Cari perhatian. Baik. Aku yang cuci. Aku yang cuci. Aku yang cuci. Ya benar. Di mata mereka, aku hanyalah seorang pembantu. Biar aku yang cuci. Kenapa ribut-ribut sih? Aduh, Gila, wanita ini sudah gila. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau meninggalkan keluarga Yo, ya? kamu sudah berani melawan. Benar, kan? Kenapa ribut-ribut sih? Benar saja, mereka datang. Di kehidupan sebelumnya juga begini. Ayah membawa ibu dan anak ini masuk ke rumah. Hei, kamu kenapa gila-gilaan di sini? Kak Hong Wei, ini istrimu yang dari desa itu, ya? Oh, ini pasti Ping Ping ya? Cantik sekali. Ini Man Man, aduh. Anak baik, sini makan permen. Besok, Bibi akan mengajakmu ke kota. Beli banyak makanan enak. Adik keduaku memang hebat. Ya, lihat putrinya ini. Masih segar dan cantik begini. Apa maksudmu ini? Oh, biar ku perkenalkan. Ini istri baruku. Dan yang di samping ini putri kesayanganku, Man Man. Kau berani-beraninya di belakangku, memelihara wanita lain. Hei, aku jujur saja ya. Dulu aku menikahimu. Itu karena aku mengincar ayahmu yang seorang kepala desa kecil. Kalau tidak, siapa juga yang mau peduli padamu? Sekarang ayahmu sudah tiada. Untuk apa aku mempertahankanmu? Jadi, di antara kita, tidak ada sedikit pun perasaan? Kau hanya memanfaatkanku? Omong kosong. Lihatlah dirimu sekarang. Untuk apa aku membutuhkanmu? Coba lihat Ping Ping. Dia muda dan cantik. Lagi pula, ayahnya adalah pengusaha besar terkenal di kabupaten. Sedangkan kau hanyalah perempuan tua tak punya orang tua. Benar Sang. Semuanya sesuai dugaanku. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa tertawa. Tanda tangani ini. Dan enyah dari keluarga Yo. Kau menyuruhku meninggalkan Yaya? Itu sama sekali tidak mungkin. Dasar anak tak berguna. Dia suka banget. Si Kiang-Kiang kita ini baru penerus keluarga Yo. Xiao Kiang, pijitin punggung nenek sana. Anak tak berguna. Pergi sana. Yaya, kamu nggak apa-apa? Mama, aku nggak apa-apa. Mama nggak usah marah sama orang-orang nggak tahu diri ini. Heh, dasar anak kurang ajar. Kamu bilang siapa orang gak tahu diri? Kalian berdua udah gila ya? Kak Hong Wei, beberapa orang disuruh pergi.
Tapi masih aja nempel di sini nggak mau pergi. Nggak tahu malu banget. Betul. Jangan seenaknya di sini. Keluarga Yo nggak menyambut kalian. Udah. Kalau kamu mau anak tak berguna ini, cepat bawa dia pergi. Tanda tangan aja. Lagian dia juga nggak ninggalin penerus apa-apa buat keluarga Yo. Liu Ping juga melahirkan anak perempuan. Kenapa kamu nggak bilang dia anak tak berguna? Kamu itu siapa sih? Kamu pikir kamu pantas dibandingin sama Ping Ping? Tadi aku udah bilang, ayahnya Ping Ping itu pengusaha terkenal di kabupaten. Kamu tahu berapa banyak dia bisa bantu aku? Lagian, Ping Ping itu bisa melahirkan. Bisa kasih penerus buat keluarga Yo. Bikin keluarga Yo makmur. Dan kamu, cuma ayam betina tua yang nggak bisa bertelur. Kenapa aku nggak bisa punya anak? Itu semua karena kamu. 6 tahun lalu, kamu jatuh ke air. Siapa yang menyelamatkanmu? Aku di air yang dinginnya di bawah nol, berendam berjam-jam. Rahimku kedinginan parah. Dokter bilang, aku nggak akan bisa hamil lagi. Sekarang, kamu bawa pulang wanita liar ini dan anak harammu, malah memaki putri kita sebagai pembawa rugi. Kamu ini nggak punya malu, ya? Sebagai menantu keluarga Yo, sudah sewajarnya kamu berkontribusi. Kalau enggak, untuk apa kami menikahimu? Betul. Ini juga patut dibahas. Cepat pergi sana. Nggak lihat, nggak ada yang mau peduli sama kamu, ya? Mama nggak perlu marah sama orang-orang ini. Yaya pasti nggak akan meninggalkan Mama. Aku bisa pergi. Tapi Yaya masih kecil. Dia butuh uang. Jadi, uang yang seharusnya jadi milikku, nggak boleh kurang sepeser pun. Punya anak pembawa rugi. Masih berani minta uang, ya? Lin Yating, jangan ngotot terus. Ya, aku cuma kasihan lihat kamu. Makanya aku biarin kamu bawa anak tak berguna ini pergi. Jangan lupa, nama keluarganya adalah Yo. Masih ngomel lagi, kamu yakin mau aku bikin? Bahkan anak tak berguna ini pun nggak bisa kamu bawa? Nama keluarganya adalah Yo. Tapi pernah nggak kalian perlakukan dia sebagai keluarga Yo? Sejak kecil. Makan sisa, pakai baju bekas. Sedikit-sedikit dimarahin sama dipukul. Sekarang baru mau nahan dia? Kalian cuma mau nunggu dia gede, terus jual dia buat uang mahar, kan? Jangan ngomong ngawur. Yang lain aku bisa nggak ambil. Tapi uang santunan kedua dari ayahku harus dikasih ke aku. Uang itu milik keluarga Yo. Dengerin, Yating. Orang itu harus tahu diri. Hong Wei udah ngehidupin kamu bertahun-tahun. Ngehidupin? Yo Hong Wei, dulu waktu bisnismu bangkrut total, siapa yang tiap tengah malam ngetik jahit buat lunasin utangmu? Waktu ibumu sakit, tidur di tempat tidur 3 hari. Siapa yang gak tidur 3 hari penuh? Melayani di samping ranjang? Kamu bilang mau buka toko. Siapa yang memberikan perhiasan mahar sebagai modalmu? Kamu diam. Aku kasih tahu ya. Kalau mau uang santunan, boleh saja. Tapi tinggalkan anak tak berguna ini di sini. Dasar tidak tahu malu. Hei, kamu berani memaki aku, ya? Aku. Tamparan ini untukmu yang tidak tahu berterima kasih. Kalian ingat baik-baik. Bukan keluarga Yo yang memeliharaku 6 tahun, tapi aku, Lin Yating, yang menghidupi keluarga Yo selama 6 tahun. Baguslah. 2 anak tak berguna itu akhirnya pergi. Akhirnya pergi juga. Di kehidupan sebelumnya juga begini. Begitu aku dan ibu pergi, mereka langsung dengan gembira menyambut wanita itu masuk. Kak Hong Wei, kalau kamu menikahiku, 3 emas dan uang mahar tidak boleh kurang sedikit pun, ya? Sayang, kamu tenang saja. Aku dengar, Donghai Commerce, di kota kita nanti, akan melakukan pembangunan besar-besaran di sini. Aku sedang bicara dengan manajer Lee. Mereka untuk kerjasama. Nanti kalau sudah berhasil, kita akan punya uang yang takkan habis seumur hidup. Nanti, aku pasti akan mengadakan
Pernikahan yang megah untukmu. Wah, kalau begitu bagus sekali. Nanti kalau Hong Wei sudah kaya, kita akan merenovasi rumah bobrok ini. Sampai bagus lagi. Terus beli mobil kecil. Buat Ping Ping. Soalnya Ping Ping kan sudah melahirkan anak perempuan yang lucu buat keluarga Yo. Iya ya. Mulai sekarang, tinggal di sini dulu sama Mama ya. Oke, asal sama Mama. Yaya senang tinggal di mana saja. Mama, lihat. Ini apa? Mama, ini pasti Paman Chen kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Mama, kan sudah kubilang, aku ini terlahir kembali. Tentu saja aku tahu. Xiao Ting, maafkan aku. Aku terlalu terlambat kembali. Di kehidupan sebelumnya, Paman Chen terus mencari Mama, tapi tetap saja terlambat, dan Mama tidak sempat menunggu hari itu. Setelah Paman Chen menemukan Mama, ibu sudah meninggal. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkan mereka melewatkannya. Kamu tunggu di rumah dulu ya. Ibu mau keluar cari-cari. Siapa tahu ada pekerjaan. Tidak perlu, Bu. Sebentar lagi juga ada orang yang datang mencari kita untuk memberi kita uang. Ya, jangan bercanda deh. Ibu tidak punya uang sekarang. Nanti kamu harus sekolah, beli baju, semua butuh uang. Manajer Lee, silakan. Nona Lin, susah sekali ya mencari Anda. Kepala Desa Zhang, ada apa Anda mencari saya? Saya perkenalkan dulu. Ini adalah manajer dari Donghai Commerce, perusahaan di kota kita. Li Teng. Halo. Begini, 5 rumah yang Anda beli sebelumnya itu, Manajer Li ingin membelinya kembali dengan harga 2 kali lipat. Membeli kembali? 2 kali lipat? Betul. Uangnya sudah kami bawa. Percaya padaku, 1 bulan kemudian, rumah-rumah ini akan naik 10 kali lipat harganya. Kata Yaya, rumah-rumah ini akan naik nilainya di masa depan. Tapi belum ada kabar tentang itu sekarang. 6 bulan lagi, Yaya akan masuk kelas 1. Nggak boleh nggak punya uang. Baiklah. Aku setuju. Jangan, Mama. Jangan setujui mereka. Anak kecil, kamu tahu apa sih? Harga 2 kali lipat bisa membuat kalian berdua hidup enak. Musim semi tahun depan, Desa Changjia adalah desa pertama yang akan dibangun. Dan di dekatnya juga akan dibangun pusat perbelanjaan. 5 rumah itu persis di area inti komersial. 1 meter persegi, nantinya bisa naik 10 kali lipat. Ini. Soal pembangunan ini, nggak banyak orang yang tahu. Apalagi anak kecil sepertimu. Kehidupan sebelumnya memang seperti itu. Dan direktur perusahaan konstruksi Donghai Commerce adalah Paman Chen. Kalau di kehidupan sebelumnya, Mama membeli tanah-tanah ini, pasti bisa bertemu Paman Chen. Jadi kali ini, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Manajer Li, anak kecil cuma ngomong kosong. Jangan percaya dia. Ya Ting, kalau kesempatan ini lewat, nggak akan ada lagi. Apa aku harus percaya Yaya? Omongan anak kecil. Apa bisa dipercaya? Tapi Yaya pernah meramal perselingkuhan Yo Hong Wei. Yaya juga bisa menemukan uang santunan. Mama, ini uang santunan pertama dari kakak. Kamu yakin? Mama, percaya aku. Aku cuma demi Mama.
Rumah ini nggak akan kujual. Aduh, Kamu percaya anak kecil, tapi nggak percaya kami? Ayo pergi. Baik. Pak Chen, maaf. Beberapa bidang tanah ini, ibu dan anak itu nggak mau jual. Apa karena masalah harga? Betul. Anak perempuan Lin Yating bilang, nilainya setidaknya 10 kali lipat. Bagaimana anak sekecil itu bisa tahu? Kamu kembali saja. Nanti aku sendiri yang akan bicara. Tanah ini sangat penting untuk perkembangan grup kita. Di masa depan, nggak boleh ada kesalahan. Oke, Baik, Pak Chen. Oke. ayo. Yating, dengar-dengar kamu sudah menikah. Semoga kamu bahagia. Mama sakit? nggak sakit. Mama. Nggak apa-apa, Ma. Yaya akan cuci kaki Mama setiap hari. Udah. Makasih. Yaya. Yaya. Besok kamu mau makan apa? Mama masakin. Aku mau makan babi rebus. Perempuan. Uang santunan saya, kamu yang curi, kan? Uang santunan apa? Aku nggak tahu. Tadi saya dengar dari orang desa. Kamu beli tanah di desa Zhangjia. Masih bilang nggak curi uang saya? Terus kamu dapat uang dari mana? Cepat serahkan uangnya. Perempuan, kembalikan uang saya. Mama. Pergi. Papa, kumohon. Jangan pukul Mama. Nggak mau bilang, ya? Oke. Kalau gitu, jangan harap kamu bisa punya pembawa rugi ini lagi. Yo Hongwei. Berani-beraninya kamu sentuh Yaya. Aku nggak akan tinggal diam. Mau menakutiku? Sekarang juga aku akan bawa pembawa rugi ini pergi. Jangan. Mama. Mama, tolong aku. Hentikan. Hentikan. Apa dia? Lepaskan anak itu. Kamu siapa, sih? Berani ikut campur urusan rumah tanggaku? Dasar perempuan, cari pria lain buat jadi backinganmu, ya? Yo Hong Wei. Hentikan. Sialan. Manajer Lee. Manajer Lee, Kamu? kenapa kamu ada di sini? Maafkan saya. Pak Chen, maafkan saya. Saya terlambat. Pak Chen? Yo Hong Wei. Kamu itu siapa? Sih? Berani-beraninya bikin ulah di depan Pak Chen. Manajer Lee, ini semua salah paham. Salah paham? Aku nggak tahu ini. Pergi. Dasar wanita. Kau pikir kau sudah dapat orang kaya? Aku kasih tahu ya, wanita kampung sepertimu. Pak Chen kalau sudah bosan mainin kamu, dia bakal nendang kamu pergi. Dan kamu, anak tak berguna. Kau pikir kalau ada yang mendukungmu itu hebat? Ya, aku kasih tahu ya, ibumu itu jalan. Pergi. Yaya. Sudah tidak apa-apa. Terima kasih banyak hari ini. 20 tahun. Cepat sekali. Kalau saja orang tuaku bercerai waktu itu. Dan aku bersikeras tidak ikut ayah. Mungkin, aku dan Xiaoting tidak akan terlewatkan, ya? Tapi dia sudah punya anak. Sepertinya, aku tetap datang terlambat. Nyonya Li,
tentang 5 properti atas namamu. Perusahaan kami tertarik untuk membelinya. Kalau Paman Chen mau, kami bisa menjualnya 2 kali lipat harganya. Bukan. Nak, waktu aku datang siang tadi, kamu kan mati-matian gak mau jual? Karena Om Chen ganteng sih. Aduh, Jangan ngomong sembarangan. Pak Chen, anak kecil nggak tahu apa-apa. Kamu, Nggak apa-apa. Harga rumahnya akan kubayar 10 kali lipat. Besok kamu datang ke kantorku. Aku akan minta bagian keuangan untuk memberimu uangnya. Ini kartu namaku. ayo kita pergi. tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Aku nggak bisa mengganggunya. Dia sekarang bos besar. Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu. Mungkin. Dia juga sudah lupa siapa aku, kan? Mama, kenapa Mama nggak ngobrol lebih lama sama Om Chen? Kalian berdua, bukankah kalian cinta pertama? Anak kecil ini, kamu tahu juga soal cinta pertama, ya? Iya, Mama. Mama pasti masih peduli sama Om Chen. Kalau nggak, mana mungkin Mama diam-diam. Ada foto Om Chen. Udah tidur. Nggak mau. Ceritain dong ke aku. Tentang kamu sama Om Chen, apa yang terjadi? Besok, Mama ajak kamu main ke kota. Tapi sekarang kamu harus tidur. Asyik. Bisa main ke kota. Tidur yuk. Pak Chen, ibu dan anak itu, Anda kenal? Kalau kamu mencari seorang wanita selama 20 tahun, saat bertemu dengannya lagi, apa kamu akan memberitahunya? Anda bicara tentang Nona Lin? Tahun itu, saya dan ayah saya meninggalkan desa. Saya pergi tanpa pamit, bahkan tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Saya pikir setelah sukses dalam karir, saya akan menebusnya. Tapi tak disangka, kepergian ini sudah 20 tahun. Pak Chen, dia sudah punya anak. Saya tahu. Mama, ini tempat Om Chen. Kerja ya? Loh, ini kan anjing liar yang kita usir dulu? Kok? Udah cerai terus nggak punya tempat tinggal. Malah ngemis ke sini? Mas Hongwei, katanya mereka berdua ke sini. Mau ngedeketin Menerli ya? Bisa jadi. Perempuan murahan kayak gini, nggak ada yang nggak berani dilakuin. Setidaknya aku masih punya harga diri. Nggak kayak orang-orang tertentu. Tahu orang udah punya istri, masih aja selingkuh sama suami orang. Kamu? Lin Yating, jaga mulut kamu baik-baik. Aku, yang nggak mau sama kamu, nggak ada hubungannya sama Ping Ping. Mau aku panggil Satpam sekarang? Biar kamu diusir dari sini? Hei, Satpam. Saya nggak kenal dua orang ini. Bisa jadi mereka mau cari ribut. Buruan, usir mereka keluar. Kalian berani? Aku sama Mama kesini cari Paman Chen. Lin Yating, otakmu itu sudah ditendang keledai, ya? Kemarin aku sudah cari tahu. Kenapa Chen Ziwan itu membantumu? Itu karena tanah yang kamu beli itu. Donghai Commerce sudah mengincarnya. Siapa Chen Ziwan itu? Bos besar di dunia bisnis. Dia mau membantumu. Perempuan kampung ini? Lin Yating, kamu tidak sungguh-sungguh berpikir. Dia naksir kamu, kan? Apa urusannya sama kamu? Kak Hongwei, bukankah kamu bilang uangnya untuk beli tanah itu? Dia curi darimu? Itu 5 bidang tanah. Setidaknya bernilai puluhan juta. Lagi pula, kalau tanah itu ada di tangan kita, kita bisa langsung melewati Liteng dan langsung bekerja sama dengan Pak Chen. Lin Yating, uangmu untuk beli tanah itu, pakai uang keluarga Yo. Sekarang serahkan kontrak tanah itu padaku. Yo Hongwei, kamu tidak tahu malu, ya? Selama bertahun-tahun ini, untuk mendukungmu, aku memberikan maharku sendiri. Sudah kujual semua,
Tanah ini, ku beli pakai uang. Santunan ayahku. Apa urusannya sama kalian? Begitu masuk keluarga Yo, uang santunan ayahmu. Ya milik keluarga Yo. Cepat, serahkan kontraknya padaku. Ayahku mempertaruhkan nyawanya. Kalian gak pantas menyentuhnya. Dasar keras kepala. Menurutku ya, kamu harusnya serahkan aja. Biar nggak terlalu menderita. Bawa-bawa anak tak berguna. Mempermalukan diri sendiri di mana-mana. Kesabaranku ada batasnya. Kalau kamu nggak serahkan sekarang, aku akan merebutnya. Anak cewek ini bisa menggigit juga ya? Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sama-sama nggak tahu diri. Kamu berani melawannya? Usir dia keluar. Yo Hong Wei, kamu pikir Donghai Commerce ini rumahmu? Apa hakmu mengusir orang? Manajer Lee, Anda nggak tahu ya? Dua orang ini, uang buat beli tanahnya. Itu nyuri dari keluarga Yo. Anda tenang saja. Nanti setelah saya kembali, saya pasti akan memberikan harga terendah untuk kalian. Kamu bohong. Uang itu, jelas-jelas uang santunan kakek. Apa hubungannya sama kalian? Dasar anak kecil kurang ajar. Diam kamu. Uang santunan? Mana bisa percaya omongan anak kecil? Itu semua bohong. Betul, Mener Lee. Ibu dan anak ini paling jago pura-pura kasihan dan menipu orang. Betul. Jangan sampai Anda terpedaya oleh mereka. Kalian berdua, cepat pergi sana. Kalau manajer Lee sampai marah, kamu dan anak cewek ini akan mati. Diam. Yang harus pergi, itu kamu. Hah? Manajer Lee, Anda tidak bercanda, kan? Ibu dan anak ini pencuri. Kita sudah kenal lama, dan akan bekerja sama di masa depan. Berani bikin onar di Donghai Commerce. Kamu sudah gila ya? Sekarang juga pergi dari sini. Mulai hari ini, Donghai Commerce membatalkan semua kerjasama denganmu. Jangan. Manajer Lee. Beri aku satu kesempatan lagi. Usir dia keluar. Manajer Lee, aku benar-benar tahu aku salah. Nyonya Lin, maafkan saya terlambat. Pak Chen sudah menunggu di kantor. Silakan ikut saya. Pak Chen, Nyonya Lin sudah datang. Paman Chen. Oh, Kamu sudah datang. iya ya, turun. Jangan ganggu Pak Chen. Nggak mau. Yaya suka Paman Chen. Apa Paman Chen? Nggak suka Yaya? Tentu saja Paman suka Yaya. Mama, di kehidupan sebelumnya, Mama dan Paman Chen saling melewatkan. Di kehidupan ini, aku harus membuat kalian bersama. Tidak boleh ada lagi yang menindas Mama. Maaf ya, anak-anakan, belum ngerti apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Silakan duduk. Tolong tuangkan air untuk Nona Lee. Baik. Ayo, kita duduk. Terima kasih. Ini uang untuk tanahnya. Coba dihitung. Lihat ada masalah atau tidak. Paman Chen, Paman lagi lihat denah desainnya? Kamu masih kecil. Tapi tahu banyak juga ya. Bahkan tahu kalau ini denah desain. Iya dong, aku juga tahu. Paman lagi pusing sama denah desain ini. Tapi ibuku bisa mendesain. Nona Lin, Anda benar-benar bisa mendesain denah? Aku. Anak-anak cuma asal bicara. Nona Lin, kalau Anda memang mengerti, tolong bantu kami, pihak bank dan investor. Minta untuk melihat rencana denah desain yang konkret. Baru mereka bisa mencairkan dana untuk kami. Padahal tim desain kita, gambar yang dibuat, nggak bisa sama sekali. Ibuku bisa merencanakan tata letak tanah. Dan juga mendesain loh. Dulu dia membantu desa membangun saluran air. Gambarnya bagus banget. Chen Ziwan, Lin Yating, kalian tunggu saja. Dasar tidak berguna. Wanita saja tidak bisa diatur. Sekarang tanahnya hilang. Uang untuk beli tanah juga sia-sia. Aku dengar di pertemuan negosiasi ini, banyak bos besar yang akan datang untuk investasi dan membangun pabrik. Lalu apa hubungannya sama kita? Sekarang uang untuk beli tanah saja tidak cukup. Kamu ini keras kepala banget. Ya, kita bisa pinjam ke koperasi simpan pinjam. Kan? Ayahmu kan kenal. Mandor di kota kecil itu, suruh dia buatkan kita denah. Nanti pas pertemuan negosiasi,
Kita tunjukkan ini. Terus kasih beberapa rokok bagus ke bosnya. Pasti berhasil. Kalau begitu, aku pulang ke rumah orang tuaku sekarang untuk tanya ayah. Mama, di sini bisa ditambah air mancur nggak? Anak kecil ini, bisanya cuma main. Mama, yang berkelok-kelok ini apa, Emma? Ini jalan raya. Mobil bisa lewat di atasnya. Oh, kita sekarang belum pernah naik mobil. Di desa kita, ada satu motor aja, udah bagus. Ini kan sekarang. Mama yakin, di masa depan nanti, setiap keluarga pasti punya mobil sendiri. Nanti kalau Mama udah beli mobil, Mama ajak Yaya jalan-jalan. Oke. Yating. Desainmu ini lebih cocok dengan tata letak ekologis kota selatan daripada tim profesional. Bukan cuma menandai area komersial, tapi juga mempertahankan pohon-pohon tua dan sungai. Kamu masih sama seperti dulu, melakukan semuanya dengan teliti. Enggak kok. Paman Chen, Paman suka sama Mama ya? Jangan ngaco. Itu, menurutku desainmu ini, enggak ada masalah besar. Besok di puncak bisnis, kalau tidak ada halangan, aku yakin kita pasti bisa dapat investasi. Puncak bisnis? Itu apa sih? Aku nggak ngerti. Apa aku perlu menyiapkan sesuatu? Untuk saat ini, tidak perlu. Paman Chen, besok, apa aku boleh ikut dengan ibu? Tentu saja boleh. Aku nggak usah ikut aja deh. Di acara seperti itu, Kamu harus ikut. Ini adalah karya yang kamu desain. Kamu harus menunjukkannya sendiri kepada semua orang. aku. Paman Chen, aku setuju. Besok, aku akan ajak ibu pergi bersama. Ini denah perencanaan yang kamu minta. Aku minta Litua di kota untuk menggambarkannya. Dia dulu memang mengurus pembangunan tanah. Dengan ini, siapa yang masih takut sama Donghai Commerce? Mengurus pembangunan. Aku nggak ngerti. Tapi, Ping-Ping menikahimu. Bukan untuk menderita. Ayah, jangan khawatir. Nanti aku, khusus untuk Ping-Ping, dan juga Man-Man, hidup enak, tinggal di rumah mewah. Mama, kenapa nggak jalan lagi? Ini semua orang penting. Lebih baik kita nggak bikin malu. Cepat pulang aja. Nggak bisa, Mama. Aku udah janji sama Paman Chen. Mau ajak Mama ke sini. Paman Chen juga bilang, desainnya, Mama yang buat. Mama harus yang presentasi. Baiklah. Oh, bukankah ini si anak cewek yang diusir dari keluarga yo? Kamu ngapain di sini? Mama datang untuk presentasi desain. Kamu, desain? Hei, kamu kan cuma wanita desa. Apa yang kamu tahu? Jangan-jangan, kamu datang untuk menggambar denah sawah, ya? Tentu saja Mama saya pernah meneliti proyek pengembangan lahan. Cuma kamu aja yang nggak tahu. Kamu nggak pernah kasih Mama kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Kamu kan cuma wanita desa. Ngapain nggak di rumah kasih makan babi? Kamu datang ke sini mau mengembangkan tanah apa? Jangan-jangan kamu lagi meneliti cara menanam kubis biar hasilnya banyak, ya? Hong Wei, kandang ayam di halaman belakang rumahmu. Jangan-jangan dia yang desain, ya? Cepat sana balik ke desa. Jangan mentang-mentang kamu kenal Chen Ziwan. Terus kamu jadi ngerti desain. Dari mana sih orang udik ini? Kayaknya salah tempat deh. Apa sih yang dimengerti orang desa soal desain? Sekarang, siapa aja bisa masuk ke sini.
Ini desain desa Changjia yang dibuat ibuku. Paman Chen bilang, ini lebih hebat dari desain para ahli di kota. Di sini, nantinya akan dibangun mal, gedung perkantoran, dan juga jalan layang. Kamu cuma ibu-ibu desa. Apa sih yang kamu tahu soal desain? Kalian ini ribut-ribut apa sih? Nggak tahu ini tempat apa? Pak MA, Anda datang tepat waktu. Dua wanita ini mengganggu ketertiban di sini. Cepat panggil satpam. Usir mereka berdua. Oh, Omong kosong. Ibuku sama sekali nggak mengganggu. Desain ibuku dari awal memang nggak ada masalah. Desainmu yang jelek itu. Siapa yang mau lihat? ini. Desain ini. Apa yang Anda simpan. Dan juga gambar desain Anda. Benar-benar sempurna. Ini menyelesaikan masalah besar kita. Dengan departemen lain. Dan juga jembatan layang ini. Mal ini. Sempurna. Sangat sempurna. Gambar ini. Pasti ada masalah. Apa yang dia desain? Coba kalian pikirkan. Misalnya jembatan layang. Dan juga, jalanan berlumpur di depan desa Changjia itu. Bahkan traktor aja susah lewat. Iya, kan? Sekarang orang biasa. Siapa yang mampu beli mobil? Membangun jembatan layang. Memang berlebihan. Betul, kan? Membangun mal juga. Orang biasa siapa yang mau ke sana? Harganya mahal banget. Semuanya. Aku nggak takut kalian menertawakanku. Lin Yating itu cuma mantan istri yang kuusir. Dulu, waktu dia di rumah kami. Bahkan menata briket batu bara saja nggak becus. Sekarang dia berani-beraninya mau mengembangkan lahan? Kamu bercanda, ya? Dia itu, bisanya cuma beternak babi di rumah. Aku sudah bilang dari dulu, dia itu cuma perempuan desa yang nggak pantas tampil. Setelah kuusir, dia masih nggak kapok. Malah bawa anak cewek ini, setiap hari bikin masalah di sini. Paman Chen bilang, rencana mama, itu yang paling hebat. Omongan Chen Ziwan yang cuma membujuk anak kecil. Kamu percaya juga? Sekarang orang biasa punya uang berapa? Sih, orang biasa mana ada waktu jalan-jalan ke mal bobrok kalian itu? Uang buat bangun mal itu, lebih baik buat bangun beberapa lumbung padi. Sekarang, ekonomi pasar sedang mengalami perubahan. Di masa depan, mobil pribadi pasti akan populer. Setiap keluarga punya mobil. Itu hanya masalah waktu. Jalan layang tidak hanya bisa menyelesaikan masalah, lalu lintas dengan sempurna, bisa juga meningkatkan efisiensi. Sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja yang tak terhitung jumlahnya. Bisa juga menciptakan lapangan kerja yang Halah, tak terhitung jumlahnya. Kamu cuma wanita desa. Kok sekarang sok-sokan ngerti ekonomi? 10 tahun lagi. Desa Changjia akan ramai sekali. Pusat perbelanjaan akan dipenuhi orang. Kamu akan menyesali perkataanmu hari ini. 10 tahun lagi. Aku takut kamu masih sibuk ngasih makan babi, ya kan? Paman Chen bilang, nantinya, tempat ini akan jadi pusat kota. Halah, kan sudah kubilang. Omongan Chen Ziwan yang cuma ngebujuk anak kecil itu. Kamu percaya juga? Hadirin sekalian, Lin Yating ini, dia bahkan tidak lulus SMA. Gambar desain yang dia buat itu, apa bisa dilihat? Kamu cuma bisa membujuk orang yang tidak mengerti saja. Maksudmu? Aku tidak mengerti. Maksudmu? Yo Hong Wei, Beraninya kamu. berani di sini. Berbicara tidak sopan. Pak Chen, aku takut kamu ditipu oleh wanita licik. Ini, investor akan tertarik pada desainku. Aku ingin lihat bagaimana kamu, Chen Ziwan, akan memohon padaku. Apa aku tidak lebih baik darimu? Tidak, ini memang ada masalah dengan rencana desain ini. Kamu bilang membangun jalan layang itu tidak perlu. Tapi setahuku, tahun depan akan ada banyak perusahaan mobil asing yang masuk. Kamu bilang tidak ada yang belanja di mal. Kalau begitu, aku mau tanya, kepada kalian semua yang hadir di sini, pagar di tangan kalian, dan jas yang kalian pakai, apa semuanya dibeli di pasar Loa? Aku Juga dengar soal ini. Aku kira itu bohong. Pak Chen sudah bilang. Pasti benar. Dia kan bos besar. Pasti tahu. Informasi rahasia yang tidak kita tahu. Kalau mau dapat investasi, harus tunjukkan kemampuan sendiri. Bukan malah bikin onar di sini. Paman Chen, mereka selalu menindas ibu. Tenang saja. Pak Chen akan menegakkan keadilan. Ayo kita pergi. Ayo. Kamu biarin mereka pergi gitu aja? biarkan mereka senang-senang dulu. Nanti di rapat, kalau aku tunjukin proposal ini, pasti investor bakal terkesima.
Nanti kalau kita udah dapat proyeknya, dan udah dapat uangnya. Chen Ziwan itu siapa sih? Para hadirin, proposal saya ini, intinya adalah pendekatan yang mantap dan hati-hati. Membangun pusat gudang di desa Zhangjia, menghubungkan dengan pabrik pupuk dan stasiun minyak di kabupaten. 3 tahun saja sudah balik modal. Nanti harga tanahnya pasti akan naik drastis. Pendekatan ini realistis. Risikonya rendah. Betul. Pasar sekarang memang butuh proyek seperti ini, yang konservatif dan aman. Para hadirin, proposal saya adalah rencana membangun di desa Zhangjia, jembatan layang, dan juga kompleks perkotaan terpadu. Nanti akan dibangun beberapa gedung tinggi sebagai apartemen kita. Biayanya terlalu tinggi. Membangun jembatan layang dan pusat perbelanjaan. Investasi dan hasilnya sama sekali tidak sebanding. Ini namanya bisnis rugi. Membangun perumahan itu lebih mustahil lagi. Berapa banyak orang yang mampu beli? Ini sama sekali tidak mungkin, loh. Sekarang di jalanan cuma ada sedikit mobil. Pusat perbelanjaan juga tidak banyak pengunjung yang belanja. Rencana Anda ini cuma teori di atas kertas. Para hadirin, silakan lihat. 5 tahun lagi, tempat ini akan jadi pusat kota. 8 tahun lagi, tempat ini akan macet. 10 tahun lagi, tempat ini akan sangat padat. Mimpi itu indah, tapi kenyataan itu kejam. Hanya dengan 2 kalimat Anda ingin kami berinvestasi? Ini sama saja dengan omong kosong. Saya tahu, saat ini rencana ini mungkin tidak terlalu dipercaya. Tapi coba pikirkan, 20 tahun lalu, siapa di antara kita yang berani membayangkan? Sekarang setiap orang bisa makan kenyang setiap hari? 10 tahun lalu, setiap keluarga bahkan tidak punya telepon. Siapa yang bisa tahu? Sekarang, ada telepon genggam dan pagar. Bisa jadi standar bagi pebisnis. Bagus sekali. Tahun 80-an, saat saya mempromosikan sistem tanggung jawab kontrak rumah tangga, banyak orang menertawakan saya dan bilang saya berhayal. Sekarang, lebih dari 10 tahun berlalu, banyak orang berkat sistem ini mendapatkan panen besar. Zaman terus berubah. Hidup kita juga perlahan membaik. Saya yakin, setelah mal dibangun dan jalan layang dibuka, desa Zhangjia di masa depan pasti akan menjadi pusat ekonomi baru. Saya tahu, saat ini kita mungkin dalam waktu singkat tidak bisa balik modal. Tapi selama di masa depan, desa Zhangjia bisa dibangun dengan baik. Sejarah pasti tidak akan melupakan kalian para pelopor ini. Kalian semua yang hadir di sini pasti akan tercatat dalam sejarah. Sejarah pasti tidak akan melupakan kalian para pelopor ini. Bagus sekali. Punya visi. Pikiranmu membuka arah baru. Menurutku kita bisa diskusikan ini. Mama hebat. Terima kasih semuanya. Semuanya. Jangan sampai kalian semua ditipu sama perempuan ini. Rencananya itu omong kosong. Dia cuma mantan istri yang udah nggak aku mau. Dulu di rumah, dia cuma masak-masak, sama ngasih makan babi aja. Mana bisa dia bikin rencana? Kalaupun dia punya rencana, itu pasti dia nyuri. Bukan rencananya dia sama sekali. Tuan Yo, apa ada bukti? Bukti? Cuma dengan statusnya dia. Dia perempuan desa. Mana bisa bikin rencana? Nggak boleh ngomong gitu sama Mama. Mama aku hebat. Mama, ini. Makasih, Yaya. Ini adalah sertifikat kelulusan pelatihan perencanaan tata ruang tanah dari kabupaten dan kota. Aku memang perempuan desa, tapi itu nggak berarti aku nggak bisa belajar. Dan itu juga nggak berarti saya tidak punya pandangan ke depan. Ibu Lin, melihat wawasan dan keberanian Anda ini, saya akan investasi 3 juta. Saya tambah 2 juta. Saya minta hak sewa prioritas untuk 1 ruko. Kamu dapat uang dari mana? Kamu mencuri dari keluarga Yo, ya? Apa yang kamu lakukan? Tuan Yo, ini tempat pertemuan, bukan rumahmu. Tolong bersikap sopan.
Kamu mau kemana? Katanya kalau nikah denganku, kamu akan belikan aku mobil. Katanya aku akan jadi nyonya besar. Sekarang gimana? Kamu punya banyak utang di luar sana. Dan aku harus ikut bayar cicilanmu? Beri aku waktu lagi. Tunggu sampai pabrik pupuk itu, pusat penyimpanannya selesai dibangun. Tempatmu yang bobrok itu. Tidak ada yang mau. Cepat tanda tangan. Jangan buang waktuku. Bahkan tidak bisa mengalahkan wanita desa. Dasar tidak berguna. Yating, kamu benar-benar hebat. Proposalmu yang terakhir itu dilirik puluhan perusahaan. Mereka semua ingin investasi dan bekerja sama. Tanah-tanah itu harganya sudah naik lebih dari 10 kali lipat, dan pembangunan akan dimulai lebih awal. Beneran? Tentu saja benar. Lihat, sudah dimuat di koran. Terima kasih. Kalau tidak ada kamu, ini pasti tidak akan terjadi. Ah, enggak kok. Kamu yang berbakat. Aku cuma bantu sedikit aja. Kok nggak ada yang bilang, Yaya hebat ya? Yaya kecil yang paling hebat. Sudah. Jangan bercanda sama Pak Chen. Nggak sopan. Paman Chen bilang, dia paling suka bercanda denganku. Untuk merayakan keberhasilan kerja sama kita kali ini, aku memutuskan akan mengajak kalian berdua ke kota untuk makan enak. Gimana? Hore! Yaya mau makan bebek Peking. Ini boros banget. Aku bisa masak di rumah kok. Sama aja. Kita sudah dapat banyak investasi. Nanti, kamu akan jadi bos besar. Masih peduli sama uang kecil segini. Iya, kamu begini. Sama sekali nggak kelihatan. Kayak mau jadi bos. Pergi aja dong. Mau makan daging. Dasar si rakus kecil. Ya udah deh. Kamu ganti baju dulu. Nanti kita pergi. Yating. Foto kita ini, kamu masih ingat enggak? Foto ini, aku selalu menyimpannya. Ziwan, sebenarnya, selama kamu menghilang bertahun-tahun ini, Aku tahu. Setelah bertahun-tahun berpisah darimu, setiap malam aku selalu memikirkanmu. Aku kembali kali ini hanya ingin memberitahumu, aku sangat menyukaimu. Dari umur 17 tahun sampai sekarang, tidak pernah berubah. Yating, maukah kamu memberiku satu kesempatan? Biarkan aku menghabiskan sisa hidupku untuk menjagamu dengan baik. Kamu mau apa ke sini? Yating. Beri aku satu kesempatan lagi. Anak cewek itu, Liu Ping. Dia bawa kabur semua uangku. Aku punya banyak utang. Bank mau menyita rumahku sekarang. Yating, kasih aku satu kesempatan lagi. Cuma sekali aja. Yo Hongwei, kamu masih berani minta tolong sama Yating? Yating. Apa kamu nggak mikirin hubungan kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun? Apa kamu tega melihatku begini? Jangan lupa, aku ini masih ayahnya Yaya. Kalau aku nggak bisa bayar utang ayah dibayar anak. Bank pasti akan cari Yaya. Jangan pura-pura kasihan deh. Dulu kamu bilang mama wanita desa, nggak tahu apa-apa. Sekarang kamu tahu minta tolong sama dia? Waktu mama sakit, kamu di mana? Waktu kamu usir mama dari rumah, kenapa kamu nggak menahannya? Sekarang kamu nggak punya uang, baru tahu cari dia? Dasar anak cewek ini. Kamu berani ngomong gitu sama aku? Aku ini ayahmu. Kamu nggak pantas jadi ayahku. Kamu. Pergi sana. Chen Ziwan. Kamu beneran mikir dia suka sama kamu? Dia cuma ngincer uangmu. Nanti dia akan bawa kabur uangmu. Lalu pergi. Tamparan ini, anggap saja memutuskan semua ikatan di antara kita. Hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah pernah mempercayaimu. Chen Ziwan, apa yang kau banggakan? Hah?
Dia itu cuma wanita cerai. Yang punya anak. Aku beritahu ya, dia cuma mempermainkanmu. Begitu dia bosan, dia akan membuangmu seperti sampah. Lepaskan aku. Seret dia keluar. Patahkan giginya. Ajari dia cara bicara yang benar. Baik. Seret dia keluar. Kau mau patahkan gigiku? Kau tunggu saja. Sudah tidak apa-apa. Di sekolah baru, harus sopan ya. Bergaul baik dengan teman-teman. Kesempatanmu sekolah ini, Paman Chen, sudah susah payah mengusahakannya untukmu. Kau harus belajar yang rajin, mengerti? Aku akan melakukannya. Aku pasti akan lebih, Mama, dan Paman Chen lebih hebat. Karena kalian membuatku tak punya apa-apa. Mari kita semua ke neraka. Yating, Yaya. Selamatkan Yaya dulu. Paman Chen, kapan ibuku bisa bangun? Sebentar lagi. Dokter, kapan dia bisa bangun? Sulit dikatakan. Kondisi pasien saat ini stabil. Kapan dia akan bangun? Itu tergantung pada tekadnya. Yaya, Mama. Yaya kira Mama udah nggak sayang Yaya lagi. Mana mungkin Mama tega sama Yaya? Sudah jelas. Yo Hongwei yang sengaja membakar. Dia dihukum 15 tahun penjara. Dia nggak akan bisa keluar seumur hidupnya. Yating. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berutang pengakuan padamu. Sekarang aku ingin menebusnya. Lin Yating. Maukah kau menikah denganku? Mama, setuju, cepat setuju. Proyek pengembangan desa Zhangjia selesai hari ini. Akan menjadi ikon baru kota kita.